Bab 2040. Biarkan dia hilang. Benar saja, anak itu adalah alat. Sekarang saatnya telah tiba, yaitu, siapa Master Sekte masa depan dari Sekte Gunung Hijau. Arya Yuga belum memutuskan. Dua bersaudara, yang bisa tampil lebih baik, yang bisa mendapatkan pengakuan terakhir dari Arya Yuga dan menjadi penerus Sekte Gunung Hijau. Melihat punggung Andre Yuga, Arthur Yuga mendengus. Dia tahu bahwa kakak tertuanya tidak pernah memandangnya sebelumnya, dan selalu merasa bahwa dia tidak layak untuk bertarung dengannya, tetapi dia tidak berpikir begitu. Selama calon pewaris tidak ditentukan dalam satu hari, dia secara alami akan memiliki kesempatan. Dia bahkan merasa bahwa dia jauh lebih berkualitas dan lebih cocok daripada Andre Yuga untuk menjadi Master Sekte berikutnya dari Sekte Gunung Hijau. Akulah yang bisa memimpin kebangkitan Sekte Gunung Hijau. Arthur Yuga mendengus dan berbalik untuk pergi. Dalam ruang belajar, Arya Yuga menghela nafas. Teh dalam cangkir sudah dingin. Dia tidak minum, pikirannya penuh dengan dua bersaudara barusan, yang bertindak di depannya. Dia tidak tahu bagaimana dia mengolah dan mendidik mereka selama bertahun-tahun, sehingga mereka menjadi seperti sekarang. Sejauh ini, mereka masih tidak tahu tanggung jawab di pundak mereka. Mereka tidak tahu mengapa mereka hidup, tidak tahu perasaan seperti apa yang harus mereka miliki terhadap Sekte Gunung Hijau sebagai putra seorang Master Sekte. Bahkan masih menganggap Sekte Gunung Hijau sebagai modalnya sendiri untuk pamer. Mungkin, mereka harus benar-benar dibiarkan menderita sedikit, dan diberi sedikit pelajaran. Arya Yuga menggertakkan giginya. Dia tidak ingin memberi Grey Z terlalu banyak kekuatan agar tidak kehilangan kendali, tapi sekarang sepertinya dia belum bisa mengendalikan Grey Z. Orang-orang di luar gerbang gunung ini, dia masih tidak tahu apa detailnya. Jika bukan karena keputusasaannya sendiri, bagaimana mungkin dia berani membiarkan orang luar seperti Grey Z ikut campur dalam urusan Sekte Gunung Hijau? Dia ingin tahu sekarang, Grey Z, apa yang dia rencanakan untuk dilakukan. Bagaimana memicu air yang berlumpur dari Sekte Gunung Hijau. Arya Yuga tahu betul bahwa tidak hanya kedua putranya, tetapi juga banyak orang yang menatap dirinya. Dia tidak peduli tentang apapun sekarang, biarkan Grey Z mengurusnya, bahkan meski dia gagal, tidak banyak kerugian baginya. Pada waktu itu, di pelataran dalam, di halaman Ragen, Louis Hugo dan para tetua lainnya sedang duduk di aula saat ini. Selain mereka, tidak ada orang lain. Jelas, apa yang akan mereka bicarakan sekarang tidak boleh diketahui oleh orang luar. Hal ini tidak boleh dibiarkan terjadi. Tetua Louis Hugo berkata langsung. Ragen, kamu harus menemukan cara untuk menghentikan ini, Grey Z. Aku tidak peduli siapa dia, buat dia menghilang. Aku tahu. Ragen menggertakkan giginya. Grey Z ini, orang yang muncul secara misterius, datang bersama dengan nona muda ketiga. Itu terlalu tiba-tiba. Ini jelas seseorang dari Sekte Master dengan sengaja, hanya untuk menolak pernikahan keluarga Hugo. Dia mendengus. Jangan khawatir. Nona ketiga pasti menikahi keluarga Hugo. Aku milik keluarga Hugo. Tentu saja akan melakukan sesuatu untuk keluarga Hugo. Nona ketiga menikah dengan keluarga Hugo, dan yang bisa dia andalkan sekarang adalah keluarga Hugo. Sekte Gunung Hijau ini tidak akan bisa bertahan di barat saat matahari terbenam. Mungkin Ragen tidak akan sebodoh itu untuk hidup dan mati bersama Sekte Gunung Hijau. Tapi apa yang harus dia lakukan sekarang? Aku menunggu kabarmu, Grey Z ini harus mati. Kata Louis Hugo. Jika dia sudah mati, aku tidak percaya, Arya Yuga dapat menemukan orang lain. Cara terbaik untuk menyelesaikan masalah adalah dengan menyelesaikan masalah itu sendiri. Pada titik ini, pikiran penatua Louis Hugo sangat mirip dengan pikiran Grey Z. Namun, dia tidak tahu bahwa di dunia ini,
Tidak ada yang pernah bisa menyelesaikan Grey Z, dan siapapun yang memprovokasi Grey Z akan membayar harga, dan itu adalah harga yang sangat menyakitkan. Beberapa orang saling memandang, dan ada keserakahan dan kedinginan di mata mereka. Sekte Gunung Hijau saat ini seperti mangsa yang sekarat, dan yang harus mereka lakukan adalah menempati posisi yang baik sesegera mungkin. Dan ketika Sekte Gunung Hijau jatuh, mereka akan membongkar tulang mereka dan makan daging. Bab 2041. Balas dendam. Apa yang mereka inginkan bukan hanya Sekte Gunung Hijau, ini adalah sesuatu yang semua orang tahu di dalam hati mereka. Terutama, di dalam gerbang gunung ini, banyak orang lain yang juga mengincar. Jika mereka tidak bisa maju dengan cepat, akan lebih sulit untuk merebut sumber daya di masa depan. Jangan khawatir, aku akan mengurus ini. Ragen berkata. Master Sekte, aku takut aku tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Selama Grey Z sudah mati. Sebuah kilatan jahat melintas di matanya. Penatua Luis Hugo mengangguk. Kami akan tinggal di Sekte Gunung Hijau selama beberapa hari lagi. Terserah Anda. Beberapa orang saling memandang, dan mereka semua mengerti bahwa sekarang semua orang berada di kapal yang sama dan melakukan segalanya. Mereka harus menanggung konsekuensi bersama, jika tidak, bagaimana membuat hal-hal besar terjadi. Ragen mengirim beberapa tetua dan pergi ke ruang belajar. Setelah menunggu beberapa saat, seseorang diam-diam membuka pintu dan masuk. Master Pelataran. Itu adalah Andrew Gunn. Wajahnya sedikit jelek. Dikalahkan oleh Lilia juga telah membuatnya sangat malu. Dikalahkan oleh Grey Z dengan satu gerakan bahkan lebih seperti penghinaan yang dilakukannya sendiri. Sekarang di halaman dalam dan halaman luar, itu semuanya sudah tersebar. Andrew Gunn benar-benar menjadi lelucon. Bahkan meski dia yakin dia bisa memasuki aula depan dan menjadi murid di aula depan, itu masih tidak bisa membuatnya merasa lebih baik. Masih marah. Ragen tertawa. Di depan semua orang, kalah dari Grey Z itu memalukan, kan? Andrew Gunn tidak berbicara, tetapi ekspresi marah di wajahnya terlihat jelas. Sekarang ada kesempatan. Mungkin itu bisa membuatmu merasa lebih baik. Mata Andrew Gunn menyusut. Master, apa maksudmu dengan ini? Apakah kamu ingin dia mati? Kata-kata Ragen membuat jantung Andrew Gunn berdetak kencang. Dia benar-benar ingin membunuh Grey Z untuk melampiaskan kebenciannya, tetapi sekarang tersiar kabar bahwa Grey Z adalah menantu Master Sekte dan calon suami Lilia Yuga. Dari mana dia berani memulai? Grey ZM mati, Master Sekte pasti sangat marah, ketika saatnya dia menyelidiki apa yang harus dilakukan. Dia marah tetapi masih agak masuk akal, jadi dia tidak akan kehilangan nyawanya untuk itu. Dia telah menyinggung orang lain. Ragen tahu apa yang dikhawatirkan Andrew Gunn, dan mencibir, dengan sedikit jijik. Ada banyak orang yang ingin dia mati, dan kamu tidak dapat diberi peringkat. Kalimat ini hanya untuk memberitahu Andrew Gunn, bahwa bahkan meski Arya Yuga sangat marah atas kematian Grey Z, bukan gilirannya untuk menyelidiki Andrew Gunn. Begitu banyak orang ingin membunuh Grey Z dan mengesampingkan masa lalu satu persatu, dan itu tidak termasuk Andrew Gunn. Ini terdengar sedikit lebih tidak nyaman, tetapi itu membuat Andrew Gunn senang. Anak ini terlalu arogan dan itu wajar jika menyinggung orang. Andrew Gunn bersenandung. Dia tidak akan sebodoh itu untuk menanyakan siapa yang menginginkan nyawa Grey Z. Bahkan Ragen ingin membunuh Grey Z, itu pasti tingkat tinggi dari Sekte Gunung Hijau. Andrew Gunn tahu sedikit tentang situasi Sekte Gunung Hijau saat ini. Setiap penatua bekerja sendiri, berjuang untuk keuntungannya sendiri. Bahkan kedua putra Arya Yuga seperti ini, mereka semua untuk diri mereka sendiri. Jadi kamu tidak perlu khawatir,
Yang perlu kamu khawatirkan adalah apakah kamu memiliki kemampuan untuk membunuh Grey Z. Mendengar ini, mata Andrew Gunn langsung tampak membunuh. Bunuh dia. Tidak sulit. Saat bertarung melawan Grey Z, dia tidak menggunakan jurus pamungkasnya sama sekali, apalagi mencoba yang terbaik. Benar-benar bertarung, Grey Z tidak akan menjadi lawannya. Andrew Gunn memiliki kepercayaan diri ini. Ada kepercayaan diri yang cukup. Ragen dari sakunya, mengeluarkan botol. Ada racun, mungkin bisa membantumu. Lakukan dengan bersih, jangan meninggalkan bekas, kamu hanya mendapat satu kesempatan. Setelah itu, dia menyerahkan botol itu kepada Andrew Gunn dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Andrew Gunn melirik botol di tangannya, menyembunyikannya dengan hati-hati, membungkukkan tangannya dengan hormat, dan berbalik dan pergi.